berubah menjadi perguruan tinggi Islam Indonesia. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik, kita ketemu lagi di podcast Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP. Beliau sangat care dengan suasana kehadiran podcast Om Bahar di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk perkembangan dan persaudaraan kita ke depan. Kita sapa Bapak Rektor kita yang baik hati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor sudah hadir di sini. Ini sebuah penghargaan buat podcast Om Bahar. Iya. Dan kami pun berbangga juga. Pertama tentu kesempatan bisa bersilaturahmi dan kali pertama juga kita berkunjung kemari. Iya. Gitu. Baik, Pak Rektor, bisa kita memulai bagaimana sekarang perkembangan UISU khususnya dan dunia pendidikan secara umum, Bapak? Iya. Ya, silakan Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Pertama tentu saya berterima kasih sama Om Bahar nih ya, bersama dengan tim yang bisa memberi kesempatan kepada kami gitu. Tapi tadi di awal disebutkan tamu istimewa. Rasanya belumlah jadi tamu istimewa begitu ya. Cuman kita nggak tahu istimewanya di mana gitu. Sehingga Istimewanya ini pertama istimewanya narasumber Bapak Rektor. Itu dia Pak. Silakan Pak. ya mudah-mudahan jadi pertanda baik dan pertanda bagus. Tentu menjadi awal silaturahmi seterusnya ya. Ya. Ya baik, Om Bahar tadi ditanya bagaimana perkembangan UISU ya. Saat ini UISU itu sudah berusia sekitar 68 tahun. Dan nanti di Januari 2021 akan milad yang ke-69. Iya. Selama 68 tahun UISU berkiprah membangun negeri ini, ya banyak prestasi-prestasi yang sudah dilakukan atau yang diwujudkan. UISU sebagai universitas berbasis agama dalam penyelenggaraan aktivitas selain pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kita kenal dengan Tridharma. Ya. Ada satu dharma lagi yang menjadi capaian. Apa itu? Itu adalah dakwah Islamiyah. Jadi WISU ini tidak semata-mata hanya mendidik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menguasai ilmu, mampu mengaplikasikannya, dan mampu mewujudkannya di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada sisi lain yang kita juga berikan sebagai nilai tambah. Apa itu? Yaitu kemampuan keislaman. Dengan adanya kemampuan keislamannya si mahasiswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, maka di sana ada tanggung jawab yang harus kita berikan kepada mereka. Apa itu? Melakukan dakwah Islamiyah. Jadi misi kita yang sangat penting juga adalah melakukan dakwah Islamiyah itu. Jadi apakah dilakukan oleh dosen, pegawai, dan juga mahasiswa, dan juga dosen yang sangat penting. Jadi peran dosen di sini dan juga perannya pegawai di sini bagaimana mampu menjadi contoh dan suri toladan kepada mahasiswa dalam menjalankan ajaran-ajaran keislaman itu, dan kemudian kita tuntut juga secara moral pada mereka untuk mendakwahkannya ke lingkungan tempat tinggalnya kah, ataukah di masyarakatnya, atau dimanapun dia berada. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita dalam upaya untuk mencapai visinya UISU. Jadi visinya UISU itu Om Bahar, saya hafal ya, karena memang saya ikut membuat gitu. Siap. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang Islami,
handal, Ya. teruji, dan bermartabat mulia, dicintai masyarakat, dan yang terakhir adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 6 fondamen, ada 6 falsafah di dalam dalam visi itu yang harus kita capai. Islami, handal, teruji, bermartabat mulia, dicintai masyarakat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua program-program kita, apakah kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah, semuanya harus berorientasi pada pencapaian visi itu. Ya. Karena itulah semua kegiatan-kegiatan catur dharma kita tadi itu kita implementasikanlah melalui 9 fakultas kita yang ada. Jadi kita di WISU punya 9 fakultas. Ya. Jadi boleh saya sebut ya? Boleh. Nah, gitu. Yang pertama Fakultas Hukum. Ya. Ini akreditasinya B. Ya. Kemudian Fakultas Agama Islam. Ya. Nah, di Fakultas Agama Islam ini masih ada yang C, memang program studinya, akreditasinya. Tapi 5 program studi yang ada di sana itu 3 adalah B. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Fakultas Ekonomi. Nah, ini boleh kita sebut fakultas yang favorit. Favorit terutama pada program studi manajemen. Minat masyarakat, ya minat pelajar ya untuk masuk ke Fakultas Ekonomi ini sangat tinggi. Akreditasinya pun juga B. Dan bahkan ada satu program studi baru di situ. Baru mendapatkan izin dari pemerintah, yaitu program studi kewirausahaan. Jadi ini program studi milenial lah. Ya, karena belum ada. Pertama di Sumatera Utara. Ya, untuk level perguruan tinggi swasta. Kalau negeri sudah ada. Ya. Kemudian fakultas yang keempat adalah Fakultas Sastra. Ini khusus sastra Inggris. Ini pun akreditasinya B juga. Kemudian yang kelima adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kita juga ingin memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik lah. Kita cetak jadi tenaga pendidik. Kemudian yang keenam adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, di sana ada 2 program studi Ilmu Administrasi Negara dan program studi Hubungan Masyarakat. Nah, itu pun akreditasinya B. Kemudian yang ke-7 adalah Fakultas Pertanian. Akreditasinya B. Kemudian yang ke-8 Fakultas Kedokteran. Ini fakultas sangat favorit. Kalau tadi ada fakultas yang favorit, ini sangat favorit. Ya. Karena memang banyak alumni kita yang bekerja di rumah sakit dan banyak juga berperan di pemerintahan juga yang tamatan dari kedokteran. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Teknik. Nah, ini Fakultas Teknik ada 5 program studi di sana, dan yang menjadi dominan di sana itu adalah program studi teknik sipil dan program studi teknik informatika. Itu yang S1-nya. Kalau S2-nya itu ada juga ya. S2-nya itu di program Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Sastra, Magister Agribisnis dan Agroteknologi. Kalau untuk program S3 kita belum ya. Tapi kita sudah sampai pada tahap pengajuan usulan. Apa itu? Yaitu program studi doktor ilmu hukum dan program studi manajemen. Insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya saya kemari barangkali terbuka nih kan doa bagi masyarakat semua untuk bisa mendapatkan izin itu Bahar. Sementara itu dulu. Baik, kalau melihat perkembangan selama ini, tentunya sudah banyak alumni dari WISU yang menjadi tanda kutip orang-orang besar di Indonesia. Barangkali sejarah mencatat beberapa nama bisa Pak Rektor sampaikan, kita ceritakan, sehingga mungkin juga pejabat saat ini di Sumatera Utara bolehlah disebutkan. Ya tidak
banggakan diri lah kalau saya sebut dalam kesempatan ini ya. Tetapi memang jelas beberapa alumni kita banyaklah mendapatkan kesempatan di pemerintahan. Boleh satu contoh misalkan yang pertama di Sumatera Utara, Wakil Gubernur sekarang Bapak Musa Rajeksa itu Pak Ijek, adalah Pak atau dikenal dengan Pak Ijek, itu alumni kita. Beliau dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah. Kemudian yang berikut juga Pak Edi Rahmayadi. Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur. Ya. Walaupun beliau memang tidak sempat lulus, tapi beliau sudah sempat 2 tahun mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Tapi karena beliau lebih senang memilih Dunia militer ya waktu itu ya. ya militer gitu, akhirnya beliau keluar. Nah, kemudian yang pernah juga berkarir di Sumatera Utara ini Bapak Aziz Angkat. Pak Aziz Angkat almarhum. Ya, beliau adalah alumni kita juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu sempat. Kemudian beberapa alumni lainnya kalau untuk di tingkat nasional itu adalah Bapak Surya Paloh. Ya, Surya Paloh tercatat sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Kemudian yang masih belum begitu muncul ke permukaan ya beberapa alumni lainnya yang berkiprah di lembaga-lembaga legislatif, kemudian di militer. Nah, kemudian tak lepas dari itu beberapa yang jadi pengusaha pun banyak. Jadi saya kira beberapa itulah kalau yang bisa saya sebutkan dulu sekarang. Cuman tak bawa tadi buku daftar Daftar nama banyak ya. Di Wikipedia ada tuh ya. Ada, bisa dicari. Nanti bisa dicari. Tadi saya sekilas sempat membaca-baca ada beberapa nama yang menjadi pendiri tahun itu. Pendiri tahun 52. Tahun 52. Pendirinya WISU 52. Dan proses nama juga beberapa kali berganti misalnya sampai sebelum menjadi WISU gitu ya. Oh iya benar. Jadi hal-hal seperti ini perlu diungkap kembali sehingga kejayaan WISU saat ini tidak terlepas dari sejarah itu, gitu ya Pak Rektor ya. Jadi memang tidak semua ya masyarakat kita mengetahui secara pasti ya perjalanan WISU ini. Yang jelas WISU ini pertama sekali didirikan yaitu tahun 1951, itu yayasannya. Ini sendiri pun muncul atas ide dan gagasan pada saat itu adalah dari Gubernur Sumatera waktu itu. Gubernur Sumatera. Yaitu Abdul Hakim Harahap. Ya. Kemudian beliau berkolaborasi atau bekerja sama dengan Sultan Delhi pada saat itu. Sehingga Sultan Delhi akhirnya menghibahkan tanah yang sekarang menjadi lahan kampus WISU. Selanjutnya mereka berdua ini akhirnya memanggil 5 orang pemudi pada saat itu yang sangat punya jiwa patriotis, punya jiwa nasionalis dan jiwa rela berkorban. Karena pada tahun 51 itu boleh disebut para pemuda-pemuda ini baru selesai berjuang dan berjihad dalam perang fisabilillah katanya begitu ya di Sumatera. Akhirnya kelima mereka ini siapa? Yang pertama adalah Haji Bahrum Jamil, yang kedua Rifai Abdul Manaf Nasution, yang ketiga Sabarudin Ahmad, yang keempat Adnan Benawi, dan yang kelima adalah almarhum Ibu Hajah Saryani. Jadi dari 5 ini 1 yang perempuan. Jadi boleh disebut dahulu sudah ada kesempatan kepada perempuan diberikan. Bukan sekarang aja kan kan. Nah, jadi dalam perjalanannya pada saat itu muncul nama mereka adalah Akademi Islam Indonesia. Itu yang pertama. Ini setara dengan
kelas 3 SMA pada saat itu. Oh, iya iya. Kemudian berjalan waktu, seiring dengan waktu, mulailah pada tahun 60-an, saya lupa tahun berapa pastinya, berubah menjadi perguruan tinggi Islam Indonesia. Disitulah dimulai perkuliahan perdana. Perkuliahan itu sudah dimulai sejak nama akademi itu pada tahun 1952. Oh, di situ udah mulai ya? Ya, yang pertama sekali waktu itu adalah Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan. Oh, Nah, itu namanya pertama dulu. Makanya lahirnya universitas tanggal 7 Januari 1952 itu tanggal miladnya sama dengan Fakultas Hukum. Oh, gitu. Ya, karena Fakultas Hukum yang pertama sekali menyelenggarakan pembelajaran waktu itu. Dan kemudian pada tahun sekitar 60-an ini juga barulah berubah PTII tadi menjadi Universitas Islam Sumatera Utara. Kalau kembali kita ke belakang, sebenarnya pada tahun 1951, pada tahun 1952, 52 ya. ya, sejak WISU sudah ada, pada saat itu sebenarnya ada juga permintaan dari Gubernur Sumatera pada saat itu, bagaimana kalau Akademi Islam Indonesia ini ya kita negerikan katanya gitu. Tapi 5 pendiri ini bersikukuh tidak. Karena apa? Karena disinilah kesempatan bagi kami, kata mereka ya, untuk menanamkan jiwa-jiwa patriotisme dan keislaman kepada anak-anak dan pemuda di Sumatera Utara. Akhirnya ditolak. Nah, secara bersamaan pada tahun 1952 itulah di bulan Desember terbentuk Universitas Sumatera Utara. Nah, gitu. Tapi kalau dilihat dari sejarah, WISU yang lebih duluan. WISU lebih. Makanya selalu kita katakan bahwa WISU adalah perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa. Iya. Ya, gitu. Untuk di Sumatera. Untuk Tapi di kalau untuk di pulau-pulau lain mungkin ada kan gitu kan. Tapi untuk di Sumatera, Ya, kita cerita Sumatera nih ya. kita kan gitu kan. Betul. Nah, itu dia. Kalau misalnya sejarah itu diungkap kembali, tentu sekarang kan di masing-masing program studi yang ada, Ya. itu selalu diingatkan ya. Ya, selalu. Iya. Jadi setiap tahun Om Bahar, setiap tahun ketika ada penerimaan mahasiswa baru, Iya. apakah namanya dulu orientasi studi pengenalan kampus ospek. Kalau saya masuk dulu namanya ospek. Ya. Kalau sebelum itu namanya apa? Pelonco ya. Pelonco, nah, waktu Om Bahar kuliah barangkali itu kan. Iya. Nah, kalau sekarang disingkat dengan PKKMB. Iya. PKKMB itu adalah program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Apa yang ditanamkan di situ? Yang pertama sekali adalah keuisuan. Apa keuisuan itu? Yang ditanamkan di dalam materi keuisuan itu adalah sejarah tumbuhnya WISU dan berkembangnya WISU. Apa yang menjadi visi WISU? Siapa saja pendiri WISU? Kan begitu. Apa saja misi WISU dan tujuan yang akan dicapai oleh WISU. Jadi disampaikan setiap tahun. Dan ini bisa menjadi kesempatan juga gitu bagi masyarakat-masyarakat yang memang mengikuti ya kegiatan-kegiatan itu sehingga tahu tentang WISU. Jadi itu setiap tahun selalu kita lakukan dan kemudian setiap milad kita pun setiap milad selalu kita angkat lagi cerita tentang WISU ini. Supaya apa? Supaya para pimpinan WISU, pegawai-pegawai WISU gitu ya, dosen-dosen WISU tahu tentang WISU, tempat dia mengabdi ya, tempat dia mencari nafkah kan gitu kan. Nah, rasanya kan tak elok kan. Dia bekerja di satu tempat di WISU tapi dia tak mengenal WISU. Gitu. Jadi kita selalu berikan itu. Pada saat milad misalkan selalu kita ceritakan. Iya, begitu. Jadi semua yang terkait dengan keluarga besar WISU harus benar-benar memahami dan menguasai sejarah itu ya. Karena kalau dia tahu tentang sejarah di mana dia bertugas atau bekerja, tentu kan timbul rasa cinta dia yang gitu. Timbul rasa patriotisnya terhadap WISU. Nah, kita harapkan itu. Jadi kalau itu terjadi, maka setiap langkah dia pun harus tetap dia niatkan bahwa ini adalah untuk WISU. Kita harapkan begitu dong. Baik, ini panjang nih ngobrol kita nih Pak Panjang Rektor.
Kalau saya mau sampai malam, tapi kita batasnya. Sebelum kita lanjut, ini ada air mineral bilang minum-minum dulu lah. Emang tadi saya udah ngelirik nih. Ini. Tapi belum endorse nih. Masih di ini kan. Dirobek. Baik, makasih. Kita lanjut cerita. Kalau kita melihat latar belakang sejarah Bapak Rektor ini, karirnya di UISU saya lihat benar-benar dari yang bawah. Bahkan mungkin sebelumnya juga yang saya tahu saya dengar dari staf prodi ya. Iya, Pak betul. Rektor lanjut sampai sekarang di karir yang sangat strategis menjadi orang pertama di UISU. Ini punya cerita yang perlu disampaikan. Iya. Tapi jangan yang sedih-sedihnya lah, yang bagus, yang senang-senangnya. Silakan Pak Rektor. Ya, betul Bang. Om, saya panggil abang pula. Iya. Om Bahar ya. Saya sebagai rektor boleh diurut kalau tidak salah saya dalam urutan rektor yang ke-12. Ke-12 ya. Ya. Kalau sebelumnya itu ada yang lain lah, senior atau pendahulu ya. Saya memulai karir memang saya juga alumni di UISU. Sejak 87 saya jadi mahasiswa. Nah, kemudian aktivitas saya di kemahasiswaan ya pernahlah menjadi ketua senat mahasiswa perguruan tinggi. Kalau sekarang namanya apa itu? BEM ya. BEM ya. Nah, Badan Eksekutif. Dulu tidak namanya seperti itu. Kemudian ketika sudah tamat tidak langsunglah bekerja di UISU, tapi sempat juga keliling-keliling Medan ini, Ya, artinya keluar dulu dari UISU, mencari penghidupan dulu gitu kan. Tapi pada saat yang sama aktivitas di luar itu saya menjadi asisten. Oh gitu. Ya, pernah menjadi asisten dosen. Baru sejak tahun 1998 saya diangkatlah menjadi dosen tetap. Di bahkan di fakultas saya itu, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, saya adalah dosen tetap pertama. Dosen tetap pertama pada saat itu. Kemudian tahun 1999 saya dipercaya oleh dekan pada saat itu sebagai sekretaris program studi. Sekretaris prodi pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Itu berlangsung sampai dengan 2002. Jadi hanya 3 tahun saja. Dan di 2002 itu saya dipercayalah menjadi pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Yang membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi urusan-urusan demo ya kan pada saat itu itu silakan sama kita lah gitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya memegang itu sampai 2 periode. Jadi 2002 sampai dengan 2010. Nah, kemudian di 2010 sampai ke 2011 saya berpindah tempat karena dipercaya pula untuk memegang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Nah, kemudian mulai 2011 sampai dengan 2011 2011 sampai 2015 itu 4 tahun. Nah, saya dipercaya pula menjadi pembantu rektor 2 waktu itu, bidang administrasi umum dan keuangan. Nah, sejak 2015 ke 2018 ya kembali menjadi dosen biasa. Tetapi saya berjihad untuk mengikuti program S3 saya. Jadi S3 saya selesai dari Universitas Pajajaran. Nah, Bandung. Ya, sepulang dari sana 2019 ada kompetisi untuk menjadi posisi rektor ini, ikut berjuang gitu kan bersama dengan teman-teman lain, mengikuti prosedur yang ada. Alhamdulillah di April 2019 itu terpilihlah saya. Dan sampailah dengan saat ini. Jadi sampai saat ini baru sekitar 1 tahun 5 bulan lah ya, untuk menjadi. Jadi sekelumit seperti itulah
perjalanan karir saya gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau boleh disebut sejak diangkat menjadi dosen, boleh disebut lebih banyak duduk di birokrasi kampus jadinya. Karena setiap tahun nggak ada yang kosong, terisi terus. Tapi itu justru jadi modal untuk menjadi pimpinan. Betul Betul kan? betul sekali. Itu luar biasa. Jadi memang semua sektor bidang sudah pernah lah saya duduki. Bidang akademik sudah pernah, bidang keuangan dan administrasi umum pernah, kemudian di bidang kemahasiswaan sudah pernah. Pokoknya istilah orang Medan udah mumpuni dan nggak apa kali lah pokoknya. Kami yakin kami sangat memberikan apresiasi kepada Pak Rektor, dan kita juga selalu mendengar monitor di beberapa kalangan komunitas bahwa sekarang makin baik Universitas Islam Sumatera Utara. Tentunya rekrutmen untuk ke depan, Ya, harapan-harapan khususnya kepada adik-adik mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa di UISU, boleh disampaikan kira-kira? ya. Hari ini perkembangan jumlah mahasiswa baru kita sejak kita memimpin ketika di 2018 itu jumlah pencapaian mahasiswa 1.200 ya. Kemudian di tahun 2019 ketika kita memulai memimpin itu sudah bisa mencapai ke angka 1.600. Oh iya, Jadi ada kenaikan. Sementara untuk tahun 2020 ini sampai dengan detik ini jumlah capaian kita baru sekitar 1.250-an. Iya. Jadi artinya bahwa masih belum lah mencapai tahun lalu. Angka ini memang sangat banyak dipengaruhi lah, termasuk juga dengan masalah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Sehingga program pembelajaran kita pun saat ini masih dilakukan secara daring. Iya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bisa berpesan kepada mahasiswa bahwa untuk semester ganjil 2020 dan di 2021 ini untuk sementara kegiatan pembelajaran kita itu dilakukan dengan daring. Daring ya. Mau tidak mau ini memang harus kita lakukan karena memang kebijakan pemerintah mengharuskan seperti itu. Untuk mendukung kegiatan ini, WISU sudah menyediakan fasilitas sistem e-learning. Iya. Sistem e-learning yang kita sebut dengan sistem pembelajaran online. Iya. Kalau saya singkat, Sijarno. Sijarno. Ini agak mirip namanya, agak maaf ya. Iya. Singkatan dari sistem pembelajaran online. Jadi aplikasi e-learning ini dapat dimanfaatkan dan diharuskan oleh dosen dan juga mahasiswa untuk menggunakannya. Yeah. Karena di dalam sistem ini ada ada kesempatan kita untuk bisa melakukan kontrol apakah memang aktivitas pembelajaran itu berjalan atau tidak berjalan. Oh gitu ya. Karena kita akui bahwa sebelum aplikasi sistem e-learning ini kita haruskan untuk diikuti, sebelumnya atau semester genap yang tahun akademik yang baru itu pembelajaran dengan daring, tapi kita berikan kebebasan fakultas untuk menggunakan aplikasi daring apa saja. Ya. Ada yang menggunakan dengan Zoom ya kan, ada yang menggunakan dengan Google Classroom, ada dengan WA kan gitu ya, terbebas. Jadi tak terkontrol kita. Jadi dengan cara seperti ini kita lakukanlah pembelajaran daring itu. Jadi kita berpesan lagi kepada mahasiswa bahwa mau tidak mau cara belajar itu mau tidak mau harus berubah. Tidak lagi bisa hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen. Kalau sebelumnya kan masuk kelas, bertemu, apa kata dosen itu dibuat. Kan gitu Bang Om kan. Tapi kalau dengan sistem daring ini justru diberi peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk menggunakan teknologi, mencari literasi pengetahuan, kan gitu. Saya kira zamannya sekarang kan zaman milenial, zaman teknologi. Saya kira mahasiswa pun lebih
lebih handal lagi lebih kan, handal lagi. Lebih handal lagi untuk mencari ilmu pengetahuan melalui teknologi. Jadi kita berpesan kepada mahasiswa manfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tetap capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Ya. Jadi tidak lagi hanya terbatas menunggu apa yang disampaikan oleh Dosen. dosen. Ya. Itu dia.